saya berlepas diri sehingga hasilnya apapun itu objektif. Mohon untuk lanjut apa? Tinggal anatomi. Nah, ya ini sampai dulu. Ya. Jadi ada ya yang ada ini dalam bentuk digital itu menunjukkan sebuah foto harus dilakukan penajaman terhadap foto ini. Oleh karena itu maka saya menggunakan teknologi untuk menghilangkan noise ya, noises atau bayang-bayang atau kabut ya, ada fog, ada noise dan sebagainya, sehingga kemudian muncul foto yang lebih clear yang ada yaitu pada foto sebelah kanan ya. Jadi ini berbasis teknologi. Kemudian sebelum saya menggunakan foto hasil dari teknologi ini, terlebih dahulu saya akurasi dulu. Saya kurasi dulu dengan penghitungan matematika. Sebab kita tidak boleh begitu saja langsung menggunakan foto berbasis teknologi. Kita harus melakukan akurasi dulu. Maka saya lakukan akurasi. Lanjut slide-nya. Ini foto saya jadikan sebagai pegangan. Ya, foto yang sebelah kanan, bukan foto yang kabur. Nah, ini ya. Jadi foto ini tidak bisa serta-merta dipakai untuk melakukan analisis, tetapi harus diuji enhancement teknologi terhadap foto pada ijazah yang diupload oleh Dian Sangi ini. Maka hasilnya bahwa aku lakukan enhancement terhadap foto ini 93%. Dengan 93% maka kita bisa gunakan foto hasil dari teknologi tersebut untuk melakukan uji komparasi terhadap foto-foto yang saya temukan, yaitu foto-foto dari mantan Presiden Joko Widodo. Lanjut. Lanjut ya. Baik, lanjut slide-nya. Saya mencari spesimen foto Pak Joko, tidak lebih perbedaan usia 20 tahun dengan foto yang ada di ijazah. Dengan asumsi bahwa nama Joko Widodo yang memiliki ijazah ini ya lulus di tahun 1985, berarti kisaran usianya antara 24 sampai 25 tahun. Maka saya harus mencari foto yang kurang lebih mendekati. Ternyata hasilnya dari ratusan foto yang diklaim sebagai foto dari Pak Joko Widodo mantan presiden, sulit sekali mendapatkan foto yang kurang lebih usianya sama. Karena ternyatanya ini tidak saya ungkapkan pada sidang ini karena tidak terlalu relevan. Tapi saya perlu sampaikan yang mulia bahwa foto-foto yang kisaran usianya 24-25 tahun itu bukan foto dari Pak Joko Widodo. Jadi banyak di internet atau di media itu mengatakan ini Pak Joko Widodo, Pak Joko Widodo. Ternyata setelah saya akurasi ternyata itu bukan fotonya Pak Joko Widodo. Jadi banyak foto yang diklaim sebagai fotonya Pak Joko. Nah, termudah yang saya temukan adalah 4 spesimen ini, di mana menurut perhitungan matematika kisaran usia dari foto-foto ini antara 39 tahun hingga 42 tahun. Artinya dengan matematika model, ketika kita komparasi antara foto yang kurang lebih berusia yang bersangkutan dengan foto itu berusia sekitar 25 tahun, maka kita masih diizinkan oleh matematika untuk mengkomparasikannya dengan foto yang usianya sekitar 15 tahun. Hayat ya, tidak akan berubah karena usia. Berkaitan dengan struktur anatomi morfologi dari tulang. Ya. Memprediksikan supaya persidangan juga bisa mencatat dengan deskripsi keahlian. Orang-orang yang mata atau bulatan mata yang paling dalam, ya, yang mulia, itu artinya Bayesian berkata memberikan kesimpulan berbeda sebesar 86,6% dengan foto-foto Presiden Joko Widodo manapun. Foto itu yang ada di foto itu bukan Joko Widodo ya, yang menjadi presiden ini kan. Saya harus menggunakan kalimat saintifik. Tadi saya sudah membuat hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 mengatakan bahwa foto yang ada pada ijazah seseorang bernama Joko Widodo sama dengan foto dari mantan Presiden Joko Widodo. Ternyata Bayesian membuktikan sebaliknya. Bayesian membuktikan bahwa ada perbedaan sebesar 86,6%
secara saintifik. Artinya bahwa foto yang ada pada ijazah Joko Widodo berbeda sebesar 86,6% dengan foto-foto mantan Presiden Joko Widodo dengan Bayesia model dan Lesti. Jadi bukan berarti Vale Bayesia. Tadi kan saya menggunakan foto usia kurang lebih sekitar jarak 4 tahun dan dia foto usia sudah tahun. Ya, kan 15 tahun. Itu tidak saya kendalikan, aging itu saya kendalikan karena saya mau membandingkan antara foto yang ada pada ijazah ini dengan kuliah, perpanjangan jurusan apa dan sebagainya, maka bisa saja akan agak pudar gitu. Misalnya, tapi ingatan-ingatan yang benar-benar bersifat geografis tidak akan pernah bisa hapus. Jadi dengan perhitungan Bayesian matematika model, bagaimana epidemiologi yang merupakan dari terbuka 2, terbuka 3 dan terbuka dalam beberapa. Saudara saksi ahli tadi menyampaikan bahwa di CV secara singkatnya itu adalah kandidat mungkin bisa disampaikan. Saya sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua adalah saya menolak menjawab karena Anda tidak bersedia saya di sini hadir sebagai ahli. Tidak. Tugas lain. Anda tidak keberatan dengan kehadiran saya? Tidak. Ya, seperti yang tadi saya juga sampaikan yang mulia, saya saat ini adalah kandidat doktor bidang 2 bidang ilmu yang pertama adalah ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang neuroscience behavior, dan yang kedua saya juga menjadi kandidat doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Pajajaran dalam bidang neuropolitika. Kedua ilmu yang diametral itu saat ini saya gabungkan menjadi sebuah ilmu baru yang disebut sebagai neuropolitika. Oleh karena itu maka saya harus belajar di Fakultas Kedokteran dalam bidang neuroscience, dalam bidang ilmu otaknya. Lalu kemudian saya mesti belajar juga di ilmu sosial politik untuk mendapatkan masalah dan bagaimana mensolusikannya. Ketika itu. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya berapa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.